Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Dengan adanya pergantian seluruh pelatih timnas Indonesia, tentunya bukan sesuatu yang mudah bagi skuad Garuda untuk kembali kompak dalam membangun hubungan. Pelatih baru membawa tim baru. Namun untungnya secara budaya tak beda jauh, tapi tetap saja butuh orang yang tepat untuk mempersatukan antara pemain dengan tim pelatih baru. Dan Mimin pikir orang yang paling tepat adalah Bang Jai. Dengan kepiawaiannya dalam memimpin pasukan, semoga bisa mempercepat adaptasi terutama bagi pemain lokal yang tentunya butuh adaptasi lebih. Dan asal kalian tahu, datangnya juru latih asal Belanda ini ternyata sangat membuat pemain yang tadinya sudah tidak dilirik, kini jadi semakin semangat untuk membuktikan diri. Macam Ezra Walian, yang baru-baru ini terungkap, dia sepertinya ingin comeback meski saingannya berat. Karena wajah baru dari pemain keturunan juga akan semakin berdatangan untuk bersaing. Selain itu, pemain lain macam Mark Klok dan Elkan Bagot juga dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir bisa saja gabung. Lantas bagaimana penjelasan beliau? Berikut ini adalah jawabannya. Voices all around me, through the crowd. Setelah ditinggalkan oleh Sintayong, para pemain tentu saja hampir semuanya merasa kehilangan. Meski kabarnya terjadi kepanasan antar pemain, tapi percayalah dalam dunia sepak bola profesional, semua saling menghargai dan itu sudah menjadi seperti sebuah kewajiban. Sebab konflik antar pemain dan pelatih itu sudah biasa terjadi dan nyatanya itu hanya di dalam skuad saja. Selebihnya secara pribadi, mereka tetap saling menghargai. Sekarang inilah waktunya untuk kembali bersatu padu. Supporter sudah kembali mencoba meyakini prospek timnas Indonesia. Setelah masuknya dua asisten Patrick Kluivert, yakni Alex Pastoor dan Danny Lanzat, penggemar jadi lebih ada kepercayaan. Jelas itulah yang dibutuhkan oleh fans, sebuah kepastian. Karena diketahui Kluivert kurang secara teknikal, dan semoga dua asistennya bisa menutupi kekurangan tersebut sesuai pandangan kebanyakan fans. Dan ini memang sudah saatnya kita bersatu kembali sebagai fans agar para pemain juga bisa mempunyai hubungan yang harmonis dengan tim kepelatihan baru. Jangan malahan menyerang pemain sana-sini, macam Messilgers contohnya. Pelatih baru juga kena, dan kalau emang kecewa, it's okay, wajar saja. Tapi jangan dilampiaskan kepada pemain yang jelas-jelas dia adalah punggawa Garuda yang berkorban untuk merah putih. Perlu diketahui, bahwasannya dengan pelatih baru itu juga artinya hampir semua staf baru juga. Seperti tim kepelatihan jelas ganti semua. Namun staf seperti dalam bidang medis, macam dokter tim, psikologi olahraga, dan lain sebagainya. Lalu staf teknis, macam asisten yang menganalisa di setiap pertandingan, juga pastinya akan banyak yang baru. Memang tidak semuanya diganti. Dokter lokal dari PSSI misalnya, akan terus mengabdi di skuad Garuda. Tapi tentu, Patrick Kluivert juga membawa staf tambahan agar lebih meyakinkan. Game we play, gonna seize the day. Ya, makanya saat ini punggawa benar-benar butuh dipersatukan kembali agar adaptasi ke jajaran pelatih baru lebih cepat, mengingat matchday mendatang tinggal beberapa bulan saja. Itu pun waktu yang ada untuk persiapannya hanya sekedar beberapa hari saat sebelum matchday. Dan itulah kenapa PSSI ingin mengundang pemain lokal saat press conference perkenalan Patrick Kluivert pada 12 Januari, karena waktunya memang sesempat itu. Sementara untuk pemain keturunan yang berada di Eropa, kabarnya menghubungi pelatih baru satu persatu untuk bisa saling mendekatkan. Jelas karena di sana sedang pada jadwal, jadi gak mungkin dong mau kenalan langsung. Lalu saat gabung ke skuad Garuda pada matchday Maret, dipikir-pikir Jaitsas akan menjadi pemain kunci yang akan mempersatukan seluruh skuad kepada pelatih. Aura kepemimpinan seorang Jai udah tak perlu diragukan lagi, dengan kesabaran dan ketekunan yang jarang dimiliki pemain lain. Belum lagi ditambah kehambelan Bang Jai, udah deh cocok sama punggawa Garuda yang dari dulu sukanya bercanda, ya kan? Selain itu, Shandy Walsh mungkin juga akan jadi sosok yang memecah suasana. Ketika masih tegang mungkin dengan kekocakan Pak Kumis bisa menjadi pembeda ataupun pemersatu. Ya siapa tahu, Mas Patrick juga doyan bercanda. Karena kalau dilihat-lihat juga humble orangnya. Bener kan coy?
kini, setelah masuknya Patrick Kluivert juga benar-benar membuat para pemain keturunan yang belum jadi WNI jadi pengen gabung ke timnas. Namun menariknya, Pak Erik juga mengatakan pemain lama yang mungkin tadinya tidak dipanggil ada kemungkinan kembali untuk bergabung ke skuad Garuda. Tapi tentunya juga harus sesuai performa saat di klub dan menyesuaikan kebutuhan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Tidak asal-asalan karena persaingan makin sengit. Nanti saya yakinkan beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan gabung lagi. Tergantung nanti chemistry-nya, tergantung pembicaraannya. Jadi kita rajut untuk semua mencoba memecahkan misi dengan semua power kita yang ada. Karena memang ini mimpi kita, tapi mimpi kita tidak hanya itu, tapi konsisten masuk Piala Dunia, ungkap Erick Thohir dikutip dari Kompas TV. Teman-teman bisa dengar sendiri tadi, Elkan menjadi salah satu yang kemungkinannya untuk comeback besar. Tapi pemain lain macam pemain lokal juga masih sangat mungkin dipanggil jika mau bersaing. Mark Klok contohnya, baru-baru ini menggegerkan para penggemar setelah pernyataannya agak menyinggung. Tapi dia juga punya ambisi kembali untuk skuad Garuda. Dia bekerja dengan hierarki yang cukup ketat dan komunikasi dilakukan melalui penerjemah. Itu sedikit menjadi masalah, tutur Mark Klok kepada NOS. Banyak orang Belanda yang bergabung dan bagi mereka hierarki itu sedikit berbeda. Federasi, mereka menyimpulkan bahwa tim harus menjadi lebih utuh dengan sedikit penekanan pada hierarki dan lebih banyak bekerja sama dan menjadi satu kesatuan. Sekarang babak baru, peluang baru. Saya merupakan tambahan yang bagus, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kartu-kartu sedang disusun ulang, semua orang mulai dari awal. Terserah pelatih untuk menurunkan pemain terbaik, tutur Klok kepada ESPN.nl. Ya, kalau Klok tadi mungkin punya ambisi, tapi agak membuka aib skuad Garuda. Di samping itu, ada Ezra Walian yang juga ditanyai penilaian kepada Sintayong, tapi ia memilih diam dan sepertinya ingin comeback secara baik-baik ke skuad Garuda. Hal ini disampaikan langsung oleh sang awak media yang mengetahuinya. Beberapa hari yang lalu teman-teman media lewat saya meminta waktu wawancara dengan Ezra Walian terkait timnas Indonesia dan Patrick Kluivert. Tapi atas permintaan Ezra Walian, dia meminta maaf tak mau berkomentar soal itu. Menurut Ezra Walian, saat ini belum saatnya untuk berbicara. Nanti ketika waktunya sudah tepat, dia bersedia berbicara. Dia ingin fokus pada tim untuk putaran kedua musim ini. Karena dia menyatakan bahwa tantangan Persik dalam kompetisi ini sangat berat, kata Haryanto Kurusetra, media officer Persik tentang Ezra, sumber bola.com. Sontak, aksi respect Ezra mendapatkan apresiasi dari netizen yang dinilai sangat sopan karena ia ingin kembali tanpa harus banyak omong, cukup diam dan buktikan. Ya, terlebih dari apapun, dalam keadaan seperti sekarang yang masih sangat sensitif, memang diam adalah yang terbaik. Diam di sini maksudnya tak banyak menyindir kanan kiri gitu loh teman-teman. Setuju nggak coy? Jadi itulah berbagai momen yang bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Persatuan tentunya yang utama dan lebih baik para pemain fokus saja kepada performa. Untuk fans macam kita, fokus dukung saja coy, sambil menanti hasil, ya kan?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.